Selamat siang Bunda. Selamat siang Mbak Sulis. Iya, ketemu lagi nih. Kita mau ngobrol-ngobrol sama Bunda nih mengenai gimana perjalanan karir Bunda sampai saat ini bisa menjadi rektor. Ya, perjalanan karirnya panjang ya. Jadi Mm-mm. dari tahun 93 Ibu Iya. Bunda memang sudah bekerja di Universitas Malahayati ya. Mm-mm. Sampai dengan tahun 95-96 lah ya. Mm-mm. Nah, setelah berumah tangga kita dengan suami ya sudah kita coba Tahun berapa itu Bunda? tahun 95 kita Menikahnya. dirikan yayasan ya. Kalau menikahnya di 95 juga. Tahun 95 Januari. Mm-mm. Jadi Januari 95 kita nikah, lalu kita buat yayasan Bersama suami. bersama suami. Mm-mm. Tahun 96 perekrutan pertama, Mm-mm. penerimaan pertama mahasiswa baru. Jadi dari Oke. tahun 96 sampai dengan sekarang nih perjuangannya terus Mm-mm. di dunia pendidikan. Oke. Ini juga termasuk Global Surya ya Bunda sekolah? Ya, jadi tahun 2009 Mm-mm. kita buat sekolah Global Surya. Mm-mm. Ya, kalau orang kan biasanya umumnya mendirikan dulu dari TK, SD, Mm-mm. SMP ya, sampai perguruan tinggi. Kita terbalik, perguruan tinggi dulu, lalu tahun Baru 2009 kita sekolahnya. baru buat sekolah Kalau Global sekolahnya Surya. itu dari tingkat apa? Ada TK-nya atau seperti apa? Ya, sekolah dari mulai PG, ada Mm-mm. PG, TK, Mm-mm. SD, SMP, sampai dengan SMA dan SMK. Oke. Ini kalau boleh tahu, kenapa Bunda punya ketertarikan yang besar terhadap dunia pendidikan? Pertama ini seperti amanah dari orang tua ya. Mm-mm. Keluarga Bunda ini dari keluarga pendidikan, Mm-mm. terutama ayah Bunda ini profesor pertama di Provinsi Lampung, Oke. Profesor Dr. Muhammadri almarhum. Beliau dosen di Unila dan Mm-mm. pada tahun 92 93 itu Bunda ada tes ya di Mm-mm. bank dan Mm-mm. diterima. Nah, pada saat mau penandatanganan Kontrak. kelanjutan, Mm-mm. malamnya itu dipanggil oleh bapak. Mm-mm. Lalu bapak bilang ingin sekali salah satu anaknya ingin jadi dosen, punya anak di jalur dosen ya. Nah, karenanya Bunda waktu itu akhirnya mengikuti saran-saran dari bapak almarhum dan nggak lama dari itu bapak berpulang. Ini menjadi semangat sekali Bunda, memotivasi Bunda ya untuk Mm-mm. meneruskan di dunia pendidikan. Oke. Itu yang sangat melatar belakang. Awalnya mungkin Bunda, kan pasti ada susahnya gitu, dimana orang belum tahu kampus ini gitu kan. Gimana untuk membuat orang percaya untuk kuliah di sini? Ya. Kita pertama sejarah itu kita kontrak. Mm-mm. Kontrak itu tempat di MBK. Ya, sekarang itu berdiri Bukan di mall sini ya. ya? Ya, bukan di sini. Uh-uh. Jadi di sana kita kontrak tempat tahun 96 dengan perjuangan yang luar biasa ya. Tapi tentu di dalam penyelenggaraan perguruan tinggi kita memang harus menjaga kualitas dan komitmen, dan alhamdulillah masyarakat bisa melihat itu. Dan memang kita sudah punya tanah di kampus, pelan-pelan ya di kampus yang sekarang ini kita bangun. Nah, dengan bertambah kepercayaan masyarakat, berkaitan dengan jumlah mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi kita. Nah, akhirnya kita membangun kampus sendiri yang sekarang berlokasi sama-sama di ZA Pagar Alam, tapi sudah kampus sendiri dari tahun 98. Oke. Kalau untuk fokus pendidikannya apa aja itu Bunda di sini? Program studi atau Pertama jurusannya? kita itu tahun 96 Mbak Sulis, kita mendirikan AMIK D3 komputer, lalu kita mendirikan lagi A2M ya, Akademi Akuntansi dan Manajemen, lalu 3 sekolah tinggi komputer, ekonomi dan kesehatan. Dan alhamdulillah basis kita ini kalau kita lihat dari jumlah mahasiswa memang lebih stressing kepada kesehatan. Ya. Dan tahun 98 bulan Juni yang lalu 98 terbit izin Menteri merger perguruan tinggi kita yang tadinya akademi, sekolah tinggi menjadi universitas. Nah, jadi dari universitas ini kita kembangkan lagi untuk program studinya. Jadi sekarang ada fakultas kesehatan, fakultas bisnis, fakultas komputer, dan fakultas hukum. Kalau dilihat dari jurusan mayoritas untuk bisa diserap langsung menjadi tenaga kerja ya Bunda ini? Alhamdulillah juga tahun ini sebanyak 72 lulusan dari Unitra ini diterima di ASN, Mbak Sulis. Kemarin ini kan penerimaan. Yang bukaan kemarin? Bukan kemarin itu, tahun ini juga jumlah yang terekrut menjadi ASN Tinggi. lulusan dari Unitra ya. Selain dari memang mereka bekerja banyak di rumah sakit atau bidang-bidang swasta, dan ada juga yang berwirausaha.
kalau mungkin mengingat pada saat itu pertama kali buka kampus, udah ada berapa yang bekerja gitu, maksudnya kita rekrut untuk menjadi pekerja di kampus kita saat itu? Kalau pertama kali belum banyak ya, Iya, mungkin ya masih puluhan lah ya, Puluhan, karena program studi kita juga kan belum banyak ya. Dan sekarang ini udah ratusan lah. itu Kak. termasuk staff waktu itu ya, Ya. termasuk pengajarnya juga. Kalau saat ini Sekarang ini jumlah total baik Global Surya dengan di Universitas sendiri karyawan kita itu 362. 362 itu semua termasuk dosen. Dosen kalau yang tetap. Tapi yang tetap ya, tidak tetapnya ada juga. Ada, itu yang tidak tetap banyak juga. Oke. Nah, ini sebagai pimpinan, gimana cara Bunda untuk bisa diberi respek yang tinggi dari karyawan? Terus bagaimana cara kita membina hubungan sendiri dengan karyawan? Ya, hubungan baik ini antara pimpinan dan karyawan itu kan harus dijaga dengan baik ya, Mbak Sulis. Kami dari yayasan juga mensupport hal-hal juga prestasi, memberangkatkan karyawan, dosen untuk umroh. Lalu kami punya agenda 2 tahun sekali itu jalan-jalan semua. Jadi kampus diliburkan, kita jalan-jalan semua. Nah, jalan-jalan ini keluar daerah, bukan hanya di Lampung ya. Kayak tahun yang lalu ke Bandung. Ya, nanti ini ada agenda lagi. Ya. Nah, ini usulan biasanya kita ambil dari mayoritas usulan karyawan. Justru karyawan yang beri usulan. Ya. Jadi tahun yang akan datang ini ada suara yang ingin ke Jogja dan ke Bromo. Nggak tahu nih votingnya menang mana ya. Okay. Kalau yang lalu menang suara mayoritas ke Bandung. Lalu agenda kita juga selain kita ngadakan ceramah, pengajian, ya, kita juga adakan outbound untuk gathering di dalam provinsi ya. Kita bersama-sama. Nah, menurut saya dengan cara-cara seperti inilah kita bisa bersama-sama ya melepaskan sejenak dari rutinitas, membangun apa ya emosional dan ya emosional bersama. Karena kalau outbound dan lain-lain itu kan akan ada game-game ya. Dan ya saya juga ikut memupuk kekeluargaan ya. Kira-kira seperti itulah yang selama ini kami lakukan. Oke, siap Bunda. Di luar agenda kesibukan sebagai rektor dan juga pembina yayasan, mungkin untuk waktu dengan keluarga gimana Bunda? Ya, kami ini Bapak kan memang saat ini di DPD ya, DPD RI yang kantornya tidak di Lampung. Dan sudah menjadi komit kami dengan pilihan Bapak dan masyarakat mempercayai Bapak untuk duduk di DPD ini. Kami merelakan waktu Bapak yang banyak bersama kami ya. Jadi Senin sampai Jumat Bapak ada di Jakarta, Jumat sore Bapak akan pulang dan Senin pagi Bapak akan berangkat lagi. Nah, waktu-waktu ini tentu kita harus cari kualitas time-nya ya, kualitas dari pertemuan kita dan anak-anak gitu. Pada saat Bapak pulang benar-benar harus diluangkan waktu di tengah kesibukan Bapak juga di Lampung nih, kita jalan bersama. Anak-anak punya hobinya ini traveling, tapi ini biasanya kita lakukan kalau liburan. Nah, kalau umumnya setiap minggu Bapak pulang kita akan banyak ke toko buku dan ke bioskop. Itu hobi nonton bareng juga berarti hobi Bunda. Hobi nonton bareng, hobi mencari buku-buku, membaca ya. Dan terutama yang kecil ini kan yang bungsu ini waktu dengan ayahnya kan sedikit. Nah, ini yang harus benar-benar kita jaga dan kami bangun komitmen untuk itu. Oke Bunda, mungkin pesan Bunda terhadap wanita-wanita di luar sana yang masih tetap ingin punya karir sementara juga sudah berumah tangga, gimana tuh Bunda? Kalau saya begini Mbak, perempuan ini kodratnya kan ibu ya, seorang ibu dan seorang istri yang harus mendampingi suami dan anak dengan baik. Jadi kalau saya punya kiat, apapun karir yang kita punya, keluarga itu adalah yang utama ya. Karena pembentukan anak-anak ini akan menyumbangkan kita juga kepada pembangunan di negara kita. Ya, kita berkarir tapi anak-anak kita lost, anak-anak kita mungkin kurang terarah. Ini kan juga membuat karir kita juga maknanya jadi berbeda. Nah, jadi bagaimana pintar-pintarnya seorang perempuan yang berkarir membagi waktu antara tugasnya sebagai istri, sebagai ibu, dan sebagai pimpinan di mana dia bekerja. Ya, jadi pintar-pintar membagi waktu kalau menurut saya. Oke, siap. Terima kasih nih Bunda waktu luangnya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman di luar sana. Terima kasih.